Zeno, gagasan utamanya kita ulang lagi itu. Satu, yang sudah dijelasin nggak usah tak ulang. Alam ini tertib, ya ada sunatullah. Yang kedua, kalau ada kekacauan, ini yang belum dijelaskan tadi. Kalau ada kejahatan, itu sebenarnya dalam rangka kebaikan yang lebih sempurna. Ada gempa, ada badai, itu pasti ada penyesuaian-penyesuaian yang nanti lebih baik dari sebelumnya. Karena logosnya Tuhan sedang jalan. Adanya korupsi, adanya kerusuhan, adanya itu biasanya nanti melahirkan dampak kebaikan-kebaikan yang lebih sempurna. Kalau nggak ada yang korupsi, mungkin nggak ada KPK. Kalau nggak ada KPK, nanti nggak ada ini, nggak ada itu. Terus ada kebaikan-kebaikan yang lebih sempurna. Itu katanya Zeno. Ada penyakit baru, ilmu pengetahuan juga tambah tentang penyakit baru. Ada proyek baru, dokter juga seneng, ya kan? Kemudian ahli kesehatan seneng, pemerintah juga seneng. Ada lahan nih, bisa jadi proyek menteri kesehatan nih, bisa ada kebaikan-kebaikan baru. Orang kenal penyakit AIDS, dulu bingung apa penyakit AIDS ini. Sekarang ketemu lagi, penelitian-penelitian baru, ilmu baru, wawasan baru. Semakin sempurna hidup kita, semakin baik. Jadi ketika kejahatan terjadi, itu ke arah kebaikan yang lebih sempurna pada akhirnya. Ya meskipun jangan Pak saya mau jahat aja Pak biar lebih bagus lagi, enggak. Jadi ketika dia benar-benar terjadi, berarti memang dirancang oleh sutradaranya. Kayak film itu loh. Kan enggak mungkin film dari awal sampai akhir nggak ada masalah, bangun pagi tidur lihat TV, bangun pagi tidur, enggak ada yang lebih baik. Tapi kalau ada konflik-konflik, ada kasus-kasus, orang akan semakin baik, semakin baik. Kayak kamu kan sering mengalami kasus, tapi begitu kamu ngalami, besoknya kamu semakin berkualitas hidupmu. Semakin baik, semakin baik. Habis diputus pacar kan semakin tangguh mentalmu, semakin ahli dalam, semakin gitu loh. Manfaatnya banyak, ya kan? Jadi enggak, kalau ada chaos, ada kejahatan, itu nanti ujungnya pasti kesempurnaan yang lebih. Terus yang ketiga, ya kalau ini fatalisme tadi, segala sesuatu terjadi sudah ada garisnya. Yang keempat, manusia itu bebas. Cuma bebas bukan berarti manusia nggak ditakdirkan. Hanya saja satu-satunya makhluk yang bisa nawar itu manusia. Nawar takdirnya. Ada yang menerima takdirnya, ada yang memberontak takdirnya, katanya Zeno. Saya tidak terima Pak, masa sama Allah ditakdirkan jadi orang Indonesia. Itu berontak takdirnya. Sama Allah dilahirkan jadi orang kecil. Saya kan kecil beneran. Nah, dua, memberontak sama menerima. Tidak masalah. Memberontak pun nanti kan tinggal dilihat setelah memberontak ngapain. Tidak mesti jelek. Terus seseorang dapat mencapai kebahagiaan dengan menerima bahwa apapun yang terjadi ya, bukan yang belum terjadi, adalah yang terbaik. Karena kalau yang belum terjadi kamu sebut yang terbaik, nanti kamu nggak ngapa-ngapain. Tapi yang sudah terjadi, jadi pasti yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Ya sudah terjadi, nggak bisa diulang. Kalau kamu menganggap yang terjadi belum yang terbaik, mesti kamu terus kecewa. Kemudian mungkin takut, kemudian mungkin gelisah. Ada hasilnya chaos lagi. Terimalah segala yang terjadi sebagai yang terbaik. Semester ini IP ku 1, sekian. Ya itu yang terbaik sudah. Alhamdulillah masih ada bobotnya 1. Harusnya 0 itu nggak pernah masuk. Nah kan itu sudah terbaik. Ya. Oke. Saya sudah umur hampir 30 ini Pak, belum dapat pasangan. Itu yang terbaik. Ya. Oke, ya kamu tidak ngerti sih. Kalau kamu dapat pasangannya umur 17 dulu, kamu nggak akan nyampe sini sekarang. Nah, mungkin begitu. Jadi, ya itu yang terbaik. Pokoknya anggaplah semua yang terbaik. Itu Zeno. Terus ada lagi itu tadi Seneca. Ya, saya nggak sempat nulis ya oret-oretan.
Kalau di kampus saya biasanya neng papan oret-oretan. Langsung dari bukunya. Oke. Ada beberapa konsep dari Seneca. Yang pertama, it is not that life is too short, it's that we waste it. Bukan hidup kita yang terlalu pendek, tapi kita aja yang menyia-nyiakan waktu. Nah, itu kritiknya Seneca. Kamu kan sering sambat gara-gara waktu. Waktunya tidak cukup, Pak. Saya sibuk sekali, Pak. Ini, enggak. Bukan waktunya yang pendek. Tapi kamu aja yang menggunakan waktunya nggak terlalu bagus. Waktu jangan dijadikan alasan. Itu potongan-potongan dari gagasannya Seneca. Terus, life is long enough for the very greatest of things. Waktumu itu pasti cukup untuk melakukan hal-hal luar biasa. Hal-hal paling luar biasa. Jangan khawatir. Jangan merasa bahwa ya belum waktunya, Pak, saya masih muda. Enggak. Allah sudah menyediakan fasilitas ruang dan waktu yang cukup untuk kamu bisa melakukan hal luar biasa dalam hidupmu. Kecuali kamunya sendiri nggak mau berusaha. Pingin apa aja ada, kalau kamu mau. Oke. Coba kamu tanya, what do we pay for what we crave? Apa sih yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita bayarkan atas apa yang kita inginkan? Masalahnya kamu males, kamu pelit, kehilangan tenaga aja nggak mau. Kehilangan ketenangan sebentar untuk hasil yang lebih besar aja nggak mau. Mana bisa kamu melakukan greatest thing, hal yang luar biasa. Itu Seneca. Jadi tidak usah melihat, Pak, saya kan masih muda, Pak. Oh, saya kan masih semester 1, Pak. Kakak kelas saja masih kelentang-kelentung gitu. Enggak. Waktumu cukup, ruangmu cukup, modalmu cukup. Tinggal kamu mau apa enggak, mau berkorban apa enggak. Untuk melakukan hal luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu katanya Seneca. Oke. Katanya Seneca lagi, no one find out what he can do except by trying. Orang tidak akan mendapatkan hasil dari apa yang dilakukannya kecuali berusaha. Kalau nggak ada usaha ya nggak akan ada hasil, nggak akan lahir hal yang luar biasa. Dan untuk usaha harus ada prepare and practice. Siapkan diri dan latihan. Praktekkan. Menyiapkan diri itu cari ilmunya, belajar tekniknya, susun rancangannya, terus praktekkan. Prepare and practice. Terus keep your goal, itu yang ada gambarnya itu, in view. Konsisten dengan targetmu. Syukur-syukur nanti kamu tulis di kamarmu, semester ini targetnya apa, atau minggu ini targetnya apa, dan fokus ke situ. Yang lain cemilan, makanan utamanya itu. Ya, ini logika cemilan sama makanan utama. Kemarin saya dengar ada kiai yang ceramah itu, besok kita di surga ketemu lagi sama istri kita waktu di bumi. Terus kita kan mikirnya, aduh, capek-capek ke surga, ketemu itu lagi. Iya, padahal di sini sudah ngempet, nggak mau macam-macam, ketemu itu lagi. Tenang aja katanya kiainya. Istri kita di surga itu makanan utama. Nah, nanti ada bidadari-bidadarinya, nah itu cemilannya. Ya, jadi makanya nanti yang di dunia belum punya istri, di akhirat sakit perut karena makan cemilan terus. Loh kan tidak ada makanan utamanya. Oke, terus ke sini. Jadi tetapkan targetmu, ukur kekuatanmu, dengan rumusnya Seneca untuk jadi orang sukses. Joy and consistency, nikmati prosesnya.
Jangan merasa sengsara kalau mengorbankan sesuatu. Jangan merasa berat kalau capek. Jangan merasa, nikmati aja prosesnya, menyenangkan kok. Oke. Itu yang selanjutnya. Consider life as a whole. Kayak tadi, hidup ini kita mesin besar. Outer service itu melahirkan inner growth. Kita memperhatikan yang lain, melayani orang lain dalam rangka mesinnya ini biar bagus, akhirnya apa? Diri kita juga berkembang. Jangan dikira kayak tadi mengorbankan untuk orang lain terus kitanya sendiri terbengkalai, enggak. Kalau kamu memperhatikan yang lain, justru dirimu yang berkembang. Misalnya saya ngaji, ini kan memperhatikan kalian. Harus siap-siap baca-baca, bikin-bikin PowerPoint. Tapi jangan dikira kalian yang untung besar. Saya yang untung besar. Aku dapat banyak. Paling kamu ngertinya dikit-dikit. Yang ngerti banyak aku. Kalau kamu bantu orang lain, jangan dikira yang untung orang yang kamu bantu. Ada inner growth di situ. Ada yang tumbuh dalam dirimu, yang bermanfaat dan penting. Jadi ini sifatnya circle, muter. Outer service itu punya korelasi dengan inner growth. Melayani keluar itu punya korelasi dengan pertumbuhan di dalam. Semakin kamu mengabdikan hidupmu untuk yang lain, semakin dirimu berkembang. Maka joy and consistency, nikmati terus. Oke. Sama kayak itu lingkaran kedua, learn itu sekaligus teach. Teach sekaligus learn. Orang yang ngajar itu sekaligus belajar. Orang yang belajar itu hakikatnya dia sekaligus mengajar. Siapa yang diajari? Dirinya sendiri. Kalau kamu belajar itu kan kayak orang ngajar. Ngajari siapa? Dirimu sendiri. Kalau kamu ngajar, sebenarnya juga kayak orang belajar. Saya ngajari, sebenarnya juga saya belajar. Nah, itu teorinya Seneca. Oke. Dan kalau pengen lebih sempurna, associate with those who make you better. Jangan ragu-ragu untuk kerjasama, asosiasi, nyari kolega yang bisa membuatmu lebih baik. Itu Seneca.